Hai, perkenalkan nama saya Hana Hanifah, NPM 21510306165, Prodi Akuntansi Syariah, kelas A. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama. A. Globalisasi dan permasalahannya. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi merupakan pemadatan dunia dan pemerkayaan kesadaran dunia secara keseluruhan. 1. Sejarah globalisasi. Istilah globalisasi sering dipakai sejak pertengahan tahun 1980-an. Kemudian lebih sering disebut-sebut oleh banyak kalangan di tahun 1990-an. International Monetary Fund atau IMF menjelaskan bahwa aspek globalisasi ditandai oleh 4 aspek, yaitu A. Perdagangan dan transaksi, B. Pergerakan modal dan investasi, C. Migrasi dan perpindahan manusia, D. Pembebasan ilmu pengetahuan. Pasar global memicu persaingan yang berbasis teknologi. Pada tahun 1944, ada 44 negara di dunia menghadiri konferensi Bretton Woods pasca Perang Dunia Kedua. Hal itu menjadi pemicu ekonomi neoliberal yang mendorong terbentuknya sistem keuangan global seperti World Bank atau Bank Dunia, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional, World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. 2. Dampak dari globalisasi. Berikut dampak negatif adanya globalisasi, yaitu A. Terdapat ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan ketergantungan dari berbagai input luar. Contoh dampak terbesarnya pada aspek pertanian di negara-negara dunia ketiga, salah satunya di Indonesia. B. Adanya pencabutan subsidi, privatisasi sumber daya, dan institusi pemerintah. C. Longgarnya keran-keran impor sebagai persyaratan ekspor. D. Musnahnya berbagai sumber dan budaya lokal. E. Membiasnya pemberdayaan dan berhentinya inovasi merupakan dampak langsung dari adanya globalisasi. Adapun dampak positif dari globalisasi antara lain A. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cepat. B. Lahirnya masyarakat yang kompetitif karena didorong untuk menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang terbaik. C. Terjadi peningkatan kualitas hidup dan masyarakat lebih dinamis, aktif, dan kreatif. Materi yang kedua yaitu perdagangan global menurut etika bisnis Islam. Perdagangan atau bisnis adalah salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam dengan prinsip ilahiyah, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, bertanggung jawab, halal dan bermanfaat, kejujuran, kerelaan, dan persamaan. Ibnu Khaldun merupakan salah satu pemikir muslim yang sering membahas tentang perdagangan internasional atau international trade. Al-Makrizi melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga. Abu Ubaid yang membahas tentang dua fungsi uang sebagai standar nilai pertukaran dan media pertukaran. Beberapa upaya pemikir muslim dilakukan untuk menumbuhkan etika bisnis Islam dalam perdagangan skala global. Perdagangan internasional mempunyai beberapa manfaat, yaitu 1. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 2. Saling mencukupi kebutuhan pada setiap negara. 3. Mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produk. 6. Membuka lapangan kerja.
Ada beberapa pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada perbedaan sumber daya alam antar negara, kedua teknologi yang semakin berkembang, ketiga perbedaan kapasitas produk, keempat efisien biaya, terdapat perbedaan selera antar negara. Suatu bisnis bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, dan kezoliman. Sehingga dengan ketiga prinsip landasan praktikal bisnis dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu bisnis termasuk ke dalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karenia Julisa dengan NPM 2151030180. Berikut materi yang akan saya paparkan. Peran etika bisnis Islam dalam pasar bebas. Peran etika bisnis Islam dalam menghadapi pasar bebas adalah Islam tidak menafikan mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dan pasar bebas merupakan dua hal yang berbeda, baik secara definitif maupun konseptual. Mekanisme pasar adalah bertemunya antara penawaran atau supply dengan permintaan atau demand terhadap barang atau jasa, yang mana kemudian titik penawaran dan permintaan bisa sampai di kurva equilibrium price atau harga adil atau titik equilibrium. Titik tersebut merupakan titik keseimbangan antara supply dan demand, sehingga bisa menjadi titik yang adil bagi supply dan demand. Green economy dalam bisnis internasional perspektif Islam. Dalam perjanjian internasional dan deklarasi Stockholm, deklarasi Rio, deklarasi Johannesburg, piagam bumi, prinsip One Planet Living, koalisi ekonomi hijau, prinsip TUC, dan the New Economic Foundation, menjelaskan bahwa green economy mempunyai beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. Adapun beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemerataan distribusi kesejahteraan yang dilakukan secara adil demi tercapainya keadilan ekonomi dan sosial. 2. Ekuitas dan keadilan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan di antara negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, dengan cara menciptakan kemitraan ekonomi untuk bisa mentransfer bantuan keuangan dan teknologi, yang diiringi dengan suatu upaya agar tetap kelestarian lingkungan hidup di kedua negara tersebut bisa dijaga dengan baik. 3. Ekuitas antar generasi dengan cara menjaga sumber daya lingkungan dan ekosistem, sehingga bisa menjaga sumber daya yang dibutuhkan oleh generasi yang akan datang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Khairiyah, NPM 2151030028. Berikut materi yang akan saya paparkan. Materi yang terakhir yaitu menggagas Hifz al-Bi'ah dalam Islamic Green Economy Perspektif Maqasid al-Syariah. Maqasid syariah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah artinya adalah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Sedangkan menurut terminologi, maqasid al-syariah adalah maksud Allah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Di dalam kehidupan daruriyah terdiri dari 6 pokok. Yang pertama yaitu hifz al-din atau penjagaan agama, hifz al-nafs, penjagaan jiwa, hifz al-aql, penjagaan akal, hifz al-nasl, penjagaan keturunan, hifz al-mal, penjagaan harta benda, dan yang terakhir yaitu hifz al-bi'ah, penjagaan lingkungan. Penjelasan dari keenam pokok tersebut, yang pertama yaitu hifz al-din atau penjagaan agama. Islamic Green Economy bisa menggantikan ekonomi jahat yang tidak ramah lingkungan, boros, dan penuh dengan ketimpangan, seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56-58 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Maka, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari segala bentuk usaha yang bisa merugikan lingkungan,
dengan menghindari perilaku-perilaku berlebih-lebihan serta ikut dalam memerangi oknum yang merusak lingkungan. Yang kedua yaitu hifz al-nafas atau penjagaan jiwa. Dalam Islamic Green Economy perspektif penjagaan jiwa, terdapat beberapa indikator, salah satunya yaitu dengan fokus kepada pemenuhan kebutuhan pokoknya, maka akan bisa diupayakan agar distribusi kebutuhan pokok merata, sehingga kemiskinan bisa berkurang. Yang ketiga yaitu hifz al-akal atau penjagaan akal. Penjagaan akal juga mempunyai beberapa indikator yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual manusia sehingga bisa menghasilkan produk dan jasa yang berkesinambungan dalam penjagaan lingkungan. Yang keempat yaitu hifz al-nasl atau penjagaan keturunan. Penjagaan keturunan bisa dilakukan dengan cara menjaga bumi ini dari kerusakan akibat eksternalitas yang dihasilkan dari sektor-sektor industri. Menjaga keberlangsungan bumi merupakan salah satu penjagaan keturunan, karena bumi ini merupakan amanat dari anak cucu manusia. Yang kelima yaitu hifz al-mal atau penjagaan harta benda. Hifz al-mal dapat dilakukan melalui beberapa indikator, salah satunya yaitu kewajiban pelaksanaan zakat, serta anjuran mengeluarkan infak, sedekah, dan wakaf merupakan satu upaya untuk membangun perekonomian masyarakat miskin. Yang terakhir atau yang keenam yaitu hifz al-bi'ah atau penjagaan lingkungan. Hifz al-bi'ah dapat dilakukan melalui beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, membangun infrastruktur energi angin, energi surya, energi panas bumi, dan yang lainnya sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, melestarikan hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya dengan menjaga rantai makanan ekosistem di dalam hutan. Yang ketiga, mendukung dan mengembangkan strategi nasional di masing-masing negara untuk pertumbuhan hijau.